sejawat sekalian, ya. Jadi ada saatnya dalam kehidupan itu kita menghadapi tantangan, ya, dan tantangan ini merupakan ujian yang harus kita hadapi, kita selesaikan, bukan kita hindari, ya. Seberat apapun tantangan itu, ya insya Allah dengan bersama-sama kita akan bisa, ya, menyelesaikan masalah yang kita hadapi, apapun hasilnya nanti. Tapi perjuangan itu harus dilakukan. Ya, saya akan bicarakan tentang mengapa harus hanya ada satu organisasi profesi, ya, di bidang kesehatan, ya. Jadi pertama, kalau dari sisi organisasi profesi dokter, saya akan berangkat dari bahwa setiap dokter sebelum memulai pekerjaannya, pekerjaan profesionalnya, dia harus mengucapkan sumpah. Dan sumpah ini dimulai dengan, ya, atas nama Tuhan. Kalau bagi orang Islam itu adalah demi Allah. Jadi sumpah ini bukan sekedar janji kepada manusia, tapi ada pertanggungjawaban kita kepada Sang Maha Pencipta. Ya, antara lain bunyi sumpah itu, ya, ada saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan sekalipun diancam. Dan nanti terakhir ditutup dengan saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya. Jadi selalu dimulai profesi dengan ucapan sumpah itu, baik itu tenaga medis perawat, tenaga medis bidan, ya, tenaga medis dari farmasi, semua mengucapkan sumpahnya masing-masing. Tetapi walaupun sudah ada sumpah itu dalam berprofesi, ya, dokter masih diwajibkan untuk menjaga kepercayaan pasien dengan pelayanan yang terbaik dan penuh tanggung jawab, dibarengi oleh perilaku etik yang luhur. Walaupun ya sudah mengucapkan sumpah, tidak menjamin bahwa dalam berprofesi nantinya seorang dokter itu akan terus-menerus bisa memelihara perilaku profesional dan perilaku etiknya kepada publik. Ya, banyak kasus di dalam semua bidang kedokteran, bidang spesialis apapun, ya, seorang dokter yang melakukan tindakan operasi pada kasus yang sebenarnya tidak perlu dilakukan operasi. Ya, seorang dokter yang memberikan obat-obatan di luar obat esensial yang sebenarnya tidak diperlukan oleh si pasien. Hal-hal tersebut tidak akan bisa diketahui, dikenali, ya, oleh orang lain, oleh orang awam, oleh pasien, bahkan oleh otoritas, termasuk oleh sistem administrasi Kementerian Kesehatan tidak akan bisa mengenali ini. Siapa yang bisa mengenali adalah peer group-nya. Ya, teman-teman bahkan perbedaan bidang spesialis tidak memungkinkan untuk bisa tahu, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh spesialis yang lain itu sesuai dengan etiknya apa tidak. Jadi pelanggaran etik ini tidak sama dengan pelanggaran hukum, tidak bisa dihukum. Dan banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran etik ini yang tidak difahami oleh masyarakat umum, oleh publik, ya, oleh pasien. Sehingga diperlukan suatu evaluasi yang berkelanjutan pada dokter terkait standar perilaku etiknya dalam memberikan layanan publik. Berikutnya adalah perilaku profesional, ya. Jadi pekerjaan dokter membutuhkan satu pengetahuan minimal, body of knowledge sesuai dengan jenis spesialisasinya, diatur oleh undang-undang tenaga kesehatan dan undang-undang praktek kedokteran. Jadi di sini harus ada standar pendidikan, standar kompetensi, dan nanti standar pelayanan profesi.
Standar-standar ini harus disusun oleh organisasi profesi, ya, dan memang yang menyusun, yang mampu menyusun ini bukan pemerintah, bukan Kementerian Kesehatan, tetapi organisasi profesi, dan kemudian ditetapkan oleh negara, ya, bukan pemerintah. Konsil Kedokteran adalah wakil wujud dari kehadiran negara. Ilmu kedokteran terus berkembang, terus maju, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus dilakukan berdasarkan evidence-based medicine. Jadi ada prosedur-prosedur baku dalam pengembangan ilmu kedokteran yang memiliki standar etik, dan itu juga diatur oleh World Medical Association dalam deklarasi Helsinki misalkan. Dokter disebut profesional bila dia mampu memberikan yang terbaik berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti bermanfaat berbasis evidence-based medicine. Kalau tidak menggunakan EBM, melakukan perbuatan pengobatan teknologi baru sekalipun hanya berdasarkan testimoni, ya, testimoni based medicine, itu bukan dokter, itu bukan praktek profesional kedokteran, itu termasuk praktek perdukunan. Ya, walaupun itu pasiennya 30.000, 35.000 yang seperti saya dengar penyuntikan heparin intraarterial, itu pasiennya katanya 35.000, itu masih kalah dengan yang namanya ponari. Ponari itu pasiennya 45.000. Dan itu sama karena tidak ada evidence based medicine-nya. Nah, jadi banyak sekali pelanggaran terhadap perilaku profesional berupa tindakan pengobatan yang tidak berbasis EBM tadi oleh dokter maupun juga oleh rumah sakit yang diminati masyarakat atas dasar testimoni pribadi dan pernyataan bombastis tanpa bukti oleh para pejabat dan tokoh masyarakat. Dan semua itu adalah perilaku yang tidak profesional dan pelanggaran terhadap Undang-Undang 36 2009 dan Undang-Undang 29 2004. Ya, hanya kalau rumah sakitnya itu gede, punya penguasa, tidak ada yang berani menegur. Masalahnya di situ. Perilaku profesional dan perilaku etik seorang dokter hanya bisa diamati dan bisa dinilai oleh peer group-nya di tingkat yang paling bawah, ya, oleh sejawatnya. Dan kalaupun itu ID pun adalah ID yang di tingkat cabang, bukan PBID-nya istilahnya. Dan bukan juga oleh pemerintah, oleh konsil kedokteran, atau oleh misalkan pengurus RT RW, nggak mungkin. Jadi mengapa organisasi profesi itu harus hanya ada satu? Karena standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar pelayanan profesi itu harus satu. Tidak mungkin dan tidak bisa disebut standar kalau dia ganda, kalau lebih dari satu, ya. Dan standar ini juga harus dievaluasi secara berkala oleh organisasi profesi. Artinya, kalau ada lebih dari satu organisasi profesi akan muncul standar yang berbeda. Setiap dokter yang berpraktek perlu juga dievaluasi perilaku profesional dan perilaku etiknya secara berkala. Ya. Informasi terkait ini hanya bisa difahami oleh peer group di tingkat lokal tadi. Itulah kenapa yang namanya surat registrasi itu bukan sekedar alat pencatatan sebagaimana dikatakan oleh Menteri Kesehatan, sering diulas-ulang. STR bukan sekedar alat pencatatan. Di situ ada, ya, data. Kalau pasien atau dokter tersebut menghadapi tuntutan hukum di pengadilan, maka yang dilihat adalah dari STR itu, tertulis di balik STR itu kompetensinya sesuai atau tidak. Bila ada lebih dari satu organisasi profesi dengan standar yang beda, maka dengan mudahnya seorang dokter yang dinilai melanggar etika profesi untuk membuat organisasi profesi baru. Itu yang terjadi di negara kita. Dan itu akan dibuat lebih banyak lagi organisasi profesi, lebih subur lagi dengan undang-undang yang sekarang RUU-nya dibahas di DPR itu. Jadi selain berbahaya untuk layanan publik,
Ya, yang paling terancam adalah layanan publik, keselamatan masyarakat, patient safety, juga akan merusak sistem pendidikan spesialisnya, dan itu terbukti dengan adanya organisasi profesi baru yang dimotorin oleh seorang radiolog. Maka kolegium radiologinya pecah jadi dua. Korbannya dokter radiologinya jadi korban. Kita tidak berharap bahwa semua organisasi profesi kolegium spesialis akan mengalami hal yang sama kalau RUU ini diberlakukan nantinya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Semoga memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa organisasi profesi tidak ada pilihan lain, harus satu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.